jangan pakai VT ini, jangan pakai VT ini, jangan pakai VT ini karena ini bukan lagunya Valen bla 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 segala macam. Nah, sekarang terjawab kan ya lewat video yang barusan saya putar kan terjawab ya bahwa lagu Kemenangan itu diberikan kepada dua grand finalis ya. Dibuatkan dua versi yang berbeda guys. Ingat, versinya berbeda guys. Kalau yang juara satu itu diberikan versi klasiknya, dangdut klasik. Ya meskipun Bang Adibal tadi bilang suaranya tidak kurang dangdut gitu ya. Tapi dia diberikan lagu dangdut klasik versinya guys. Menghargai karena dia juara satu. Tapi yang Valen ini nanti akan ada aransemen baru guys. Katanya Bang Adi yaitu aransemen yang lebih masuk ke Gen Z. Nah aransemennya itu seperti apa? Kita harus tunggu guys. Tunggu ketika peluncurannya. Memang kalau bawain lagu apapun pasti nyampe. Iya bener, ngerti. Tapi ini posisinya ini kan lagu baru guys. Kalau sementara ini kan lagu-lagu yang dibawain para peserta itu kan lagu-lagu yang mereka sudah pernah dengar sebelumnya dan sudah hafal guys. Apalagi Valen ini kan sering bawain lagu-lagunya Rhoma Irama. Dalam artinya dia sudah hafal dari mulai kecil sudah lagu-lagu itu guys. Tapi lagu Teman Jadi Nyaman ini lagu yang baru diciptakan. Jadi apa? Butuh pengenalan lagunya, butuh pengenalan dengan lirik-liriknya, butuh mendalami lirik-liriknya, butuh bedah lagunya, butuh masuk ke dalam. Dan itu sulit di waktu yang singkat guys, karena cuma berapa hari mereka diminta untuk menghafalkan lagu itu. Tapi kenapa kok Valen berhasil membawakan lagu itu meskipun di posisi atau kondisi dia lagi serak? Dia berhasil banget. Karena apa? Karena kehidupan Valen itu ada di lagu itu guys. Jadi Valen punya pengalaman pribadi, ngerti nggak sih kalian? Valen tuh punya pengalaman pribadi di lagu itu. Bagaimana dia itu kenal dengan teman, kemudian nyaman, sampai dibuatkan gimmick-gimmick kalau mereka itu berpasangan, kalau mereka itu saling suka, sampai muncullah Milen, gitu guys. Ngerti ya Naila ya. Para fansnya Valen ya ngerti ya kenapa. Jadi sekarang jangan bertanya lagi, oh saya lebih suka versinya ini, saya lebih suka kok Valen lebih enak bla bla. Bukan masalah itunya sebenarnya guys, karena kesempatan mereka menghafalkan lagu tuh sama guys gitu. Tapi lebihnya Valen di sini karena isi lagunya itu sama dengan pengalaman hidupnya selama dia ada di asrama guys. Saya aja sampai menggebu-gebu guys, saya kaget dan saya kayak nggak percaya gitu guys, karena lagu itu memang klop dengan Valen gitu. Makanya ketika saya tadi mendapatkan saya itu mendapatkan VT Bang Adibal Saharul dan Valen lagi rekaman lagu Teman Jadi Nyaman, saya jingkrak sendiri guys gitu loh. Saya jingkrak sendiri apa gitu. Lagu ini ternyata memang bakalan dirilis dua versi gitu. Bukan untuk lagu Kemenangan satu orang, tapi dua orang. Itu yang membuat saya begitu respectnya guys, bahwa kita punya kesempatan lagi nih untuk membuktikan kepada Indosiar dan juga kepada semua masyarakat bahwa Valen ini layak gitu loh. Valen ini bukan juara abal-abal. Valen ini didukung oleh banyak masyarakat Indonesia. Pendukungnya luar biasa gitu. Bukan hitungan jari, bukan hitungan virtual gift, tapi lebih dari itu gitu. Makanya nanti ketika misalnya itu sudah dirilis guys, kita trendingkan guys gitu. Bener gitu. Jadi jangan sampai titel Pangeran Dangdut yang diberikan oleh Mae Soimah itu hanya bertahan selepas Valen keluar guys gitu. Jadi ketika dia sudah terjun di masyarakat seperti sekarang, titel Pangeran Dangdut itu harus tetap diimbangi dengan kreativitas, kualitas dia dalam berkarya guys. Ini coba ini ada komen yang menarik lagi guys. Emang kalau gak bales gak viral kamu iya. Host Naima, aduh. Kamu kayaknya belajar ngetik dulu ya.
Kamu belajar ngetik yang baik, komen yang baik gitu ya. Sudah mulai guys, yang julid-julid sudah mulai muncul guys gitu. Mereka tidak senang kalau kita tuh bahas Valen. Orang-orang yang hatinya iri dengki itu nggak suka kalau kita bahas Valen. Orang-orang itu pembenci-pembenci Valen itu nggak suka guys kalau ada room orang Madura yang membahas tentang kualitas Valen guys. Makanya mereka datang entah dari kalangan mana, entah dari keturunan mana, entah dari alam mana, mereka datang guys. Mereka mampir hanya untuk buang komen kotor gitu. Kumisnya udah keluar, bertanduk aku nanti ya. Soalnya gitu guys, gitu. Ingat ya, Satria nggak pernah mau nyenggol siapapun. Ingat, Satria hanya bahas Valen, kemudian kegiatannya, apa-apa nanti yang akan Valen luncurkan, kemudian kualitasnya Valen. Satria nggak pernah membandingkan dengan penyanyi manapun. Satria tidak mau nyenggol-nyenggol penyanyi manapun. Ini bentuk antusias Satria Madura kepada pangeran dangdut kita, bahwa di Madura ini sekarang ini ada anak yang lagi fenomenal, ada anak yang lagi dilirik oleh mata dunia, ada anak yang lagi berusaha kuat untuk membanggakan tanah kelahirannya. Ada anak yang tertatih-tatih ingin berkarya, ya, ingin berkarya dan mewujudkan cita-cita untuk membahagiakan diri dan keluarganya. Apakah kita salah, guys, gitu? Apakah kita salah gitu kalau kita itu berusaha terus membahas sisi baiknya, membahas bagaimana perjuangannya, membahas karir-karirnya? Apakah kita salah? Orang ini kebanyakan gitu sih gitu. Setiapnya ada orang yang ngomongin Valen, dikit-dikit dibilang pansos, disumpah serapahin, epesoen, dibilang pengen nebeng, pengen viral, gak nyenggol Valen, gak viral. Kita ini ngomongin kan kebaikannya, bukan keburukannya. Apa salah gitu? Apa salah gitu? Seperti saya gitu, buka room pribadi gitu. Saya buka pintu pribadi saya, akun saya untuk bahasin masalah karya-karyanya Valen. Apa salah gitu? Pansosnya saya di mana gitu? Apakah saya ketika ngomongin Valen saya dapat uang miliaran, jutaan, ratusan ribu? Kan enggak guys gitu. Saya dari kalian juga apakah saya mengemis gift? Apa saya minta give, ayo guys, give guys, nanti saya kasih info tentang Valen. Apakah ada saya begitu? Kan enggak guys. Saya cuma minta kalian bantu tap-tap layar. Tujuannya apa? Supaya akun saya naik, banyak yang nonton, orang banyak yang dapat informasi akurat, bukan informasi hoax gitu guys tujuannya. Tapi ada saja tiap saya live ada saja gitu. Karena itu orang Madura guys gitu. Saya yakin itu orang Madura, bukan orang luar Madura gitu. Masa iya sih yang lebih menghargai pangeran dangdut kita itu harus orang luar Madura? Lah terus mau jadi apa gitu?